Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Maulidia Rabani dengan NIM C1 Channel 25095. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kelima dari mata kuliah Perpajakan 1, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang meliputi hak dan kewajiban wajib pajak, fiskus, serta ketentuan NPWP dan NPPKP. Dengan dosen pengampu Ibu Nyimas Dian Maisyara dan Bapak Wirmia Kaputra. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak sendiri digunakan untuk menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial lainnya. Dalam sistem perpajakan, Indonesia terdapat ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, serta kewenangan aparat pajak atau fiskus. Dalam administrasi perpajakan dikenal nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP sebagai identitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemahaman mengenai KUP, hak dan kewajiban wajib pajak, serta fiskus, serta fungsi NPWP dan NPPKP penting untuk memahami dasar administrasi perpajakan di Indonesia. Masuk ke dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP merupakan hukum formal di bidang perpajakan yang mengatur tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia. KUP menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara, serta mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Kewenangan aparat pajak atau fiskus, prosedur administrasi perpajakan, serta sanksi atas pelanggaran peraturan perpajakan. Dengan adanya KUP, pelaksanaan sistem perpajakan dapat berjalan secara tertib, teratur, dan memiliki kepastian umum. Istilah penting dalam KUP ada pajak atau kontribusi wajib kepada negara. WP atau wajib pajak adalah orang pribadi dan badan yang memiliki kewajiban pajak. Badan adalah kesatuan orang atau modal, seperti PT, CV, koperasi, dan lain sebagainya. Masa pajak yaitu periode perhitungan pajak, umumnya 1 bulan. Tahun pajak atau jangka waktu 1 tahun, bagian tahun pajak atau sebagian dari tahun pajak. Pajak terutang yaitu pajak yang harus dibayar. Surat taksa atau perintah penagihan utang pajak. Kredit pajak yaitu pajak yang sudah dibayar sebagai pengurang, dan penanggungan pajak yaitu pihak yang bertanggung jawab membayar pajak. Wajib pajak. Apa sih wajib pajak? Wajib pajak adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perpajakan memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jenis wajib pajak ada 2, yaitu WP atau wajib pajak orang pribadi, yaitu individu yang memiliki penghasilan dan berkewajiban membayar pajak. Contoh karyawan, pedagang, dokter, atau pekerja lapas yang memperoleh penghasilan. Wajib pajak badan atau organisasi atau badan usaha yang merupakan kesatuan orang atau modal, seperti PT, CV, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan bentuk badan lainnya. Hak dan kewajiban wajib pajak. Hak wajib pajak yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri atau self-assessment system, melakukan pembetulan atas laporan pajak jika terjadi kesalahan, mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, mengajukan banding apabila tidak setuju dengan keputusan keberatan, dan mendapat kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara perpajakan. Kewajiban wajib pajak sendiri ada mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar dan lengkap, membayar atau melunasi pajak terutang dengan tepat waktu, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan usaha, menyimpan dokumen perpajakan selama 10 tahun, memberikan keterangan dan data yang diperlukan saat pemeriksaan pajak, dan membantu kelancaran pemeriksaan oleh petugas pajak. Masuk ke dalam fiskus. Fiskus adalah aparat atau lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memungut dan mengelola pajak sesuai peraturan perpajakan. Pihak yang termasuk fiskus meliputi Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Kebijakan Fiskal yang masing-masing mempunyai tanggung jawab tersendiri. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota yang memiliki badannya sendiri, seperti gubernur dan dispenda provinsi yang mengelola pajak daerah, bupati atau wali kota, dan dispenda kabupaten atau kota yang memungut pajak daerah.
Wewenang dan kewajiban Fiskus. Wewenang Fiskus yaitu memberikan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat. Yang kedua, melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak, menerbitkan surat ketetapan pajak seperti STP, SKPKB, SKPKBT, SKPPLB, dan SKPN. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perpajakan, melakukan penagihan pajak termasuk dengan surat paksa, memiliki hak mendahului dalam pelunasan utang pajak, dan dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi pajak. Kewajiban Fiskus di sini ada 4, yaitu yang pertama memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak, yaitu NPWP, SPT, restitusi, dan keberatan. Dan yang kedua, membantu dan memproses permohonan perpajakan dari wajib pajak. Ketiga, menerbitkan keputusan atas permohonan wajib pajak sesuai batas waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak atau rahasia jabatan. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas resmi dalam administrasi perpajakan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya serta memudahkan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam melakukan pengawasan perpajakan. NPWP sendiri terdiri dari 15 digit angka, 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak, sedangkan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Format penulisannya adalah sebagai berikut. Ciri NPWP terdiri dari 15 digit angka yang bersifat unik untuk setiap wajib pajak, digunakan dalam berbagai kegiatan perpajakan seperti pelaporan SPT, diterbitkan oleh KPP bagi wajib pajak yang telah memenuhi syarat. Fungsi NPWP sendiri punya 4 fungsi, yaitu identitas resmi wajib pajak, cara pengajuan restitusi pajak, mendapatkan tarif pajak lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP, dan persyaratan administrasi lainnya, misalnya pengajuan kredit bank atau izin usaha. Nomor pokok wajib pajak. Di sini kita masuk ke dalam syarat dan prosedur pendaftaran NPWP. Syaratnya adalah jika orang pribadi atau pekerja bebas yaitu fotokopi KTP atau paspor, dan orang pribadi atau usaha yaitu fotokopi KTP, izin usaha, dan surat pernyataan usaha. Perempuan menikah yaitu fotokopi KTP, NPWP suami, KK, dan perjanjian pemisahan harta jika ada. Dan badan usaha yaitu akte pendirian, NPWP pengurus, dan izin usaha. Prosedur pendaftarannya di sini kita yang pertama yaitu menentukan jenis wajib pajak, lalu memilih metode pendaftaran baik secara online atau kolateks DJP atau ke KPP. Menyiapkan dokumen yang diperlukan, selanjutnya mengisi formulir pendaftaran, verifikasi dan pengajuan permohonan, dan yang terakhir menunggu proses verifikasi hingga NPWP diterbitkan. Penghapusan NPWP dan resiko tidak memiliki NPWP. Pertama, saya akan membahas dulu penghapusan NPWP. Yang pertama, wajib pajak tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif. Yang kedua, badan usaha dibubarkan atau dilikuidasi. Yang ketiga, wanita menikah tanpa pemisahan harta. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT yang menghentikan kegiatan di Indonesia. Dan yang terakhir, keputusan penghapusan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Masuk ke dalam resiko tidak memiliki NPWP. Yang pertama, tarif pajak lebih tinggi. Yang kedua, kesulitan transaksi keuangan, rekening, pinjaman, dan lain sebagainya, hambatan dalam pengurusan izin usaha, akses layanan administrasi terbatas, dan potongan pajak lebih besar, misalnya saat PHK. Masuk ke dalam materi nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. NPPKP adalah nomor identitas yang diberikan kepada pengusaha kena pajak atau PKP setelah dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. NPPKP digunakan sebagai identitas wajib pajak yang memiliki kewajiban terkait PPN dan PPNBM. Berbeda dengan NPWP yang merupakan identitas umum wajib pajak, NPPKP khusus untuk pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban PKP yaitu yang pertama memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP, menyetor PPN atau PPNBM yang terutang, melaporkan pajak paling lambat akhir bulan berikutnya. Manfaat dan fungsi NPPKP. Yang pertama, menunjukkan legalitas usaha dan kepatuhan pajak. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama bisnis. Dan yang terakhir, sebagai identitas PKP serta sarana pelaksana dan pengawasan administrasi PPN dan PPNBM. Tempat pengumpulan PKP sendiri dilakukan di KPP atau KP2KP sesuai wilayah tempat tinggal, kedudukan, atau kegiatan usaha wajib pajak.
Pencabutan pengukuhan PKP dan saksi. Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena yang pertama PKP memindahkan alamat usaha ke wilayah KPP lain, yang kedua PKP tidak lagi memenuhi syarat sebagai PKP atau peredaran bruto di bawah batas, yang ketiga tempat terutang PPN dipusatkan di lokasi lain, yang keempat terjadi penyalahgunaan status PKP, dan yang kelima keputusan atas permohonan pencabutan dilakukan maksimal 6 bulan sejak permohonan lengkap diterima. Sanksi terkait PKP. Yang pertama, tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP atau menyalahgunakan status PKP dapat dikenakan pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun, denda 2 sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Jika mengulangi pelanggaran, sanksi dapat diperberat. Penyalahgunaan PKP untuk restitusi, kompensasi, dan kredit pajak juga dikenakan sanksi pidana. Dan karena saya sudah menjelaskan semuanya, mari kita ke kesimpulan. KUP merupakan dasar hukum yang mengatur administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk ke dalamnya hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan Fiskus. Wajib pajak memiliki hak atau pembetulan keberatan banding restitusi dan kewajiban, yaitu mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Fiskus berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penyelidikan, serta kewajiban memberikan pelayanan dan menjaga kerahasiaan data wajib pajak. NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak, sedangkan NPPKP merupakan identitas bagi pengusaha kena pajak atau PKP terkait kewajiban PPN. Keberadaan NPWP dan NPPKP mendukung tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Baik, terima kasih telah mendengarkan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.